Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Setelah selesai bungkus buras, sekarang aku mau buat bumbu kari ayam. Karena tadi malam aku sudah siapkan 1 ekor ayam dan sekarang siap untuk dimasak. Karena yang tadi pagi dicabuti bulunya itu belum dipotong-potong. Jadi yang aku masak sekarang ini untuk lauk makan malam nanti adalah ayam yang sudah disiapkan di kulkas. Bumbu yang aku buat ini adalah bumbu kari. Ini aku menggunakan 10 bawang putih dan 13 bawang merah serta 8 cabai merah dan kurang lebih 7 butir kemiri, seruas jari jahe, seruas jari kencur, 1 sendok makan ketumbar, setengah sendok teh jinten, setengah sendok teh merica, dan bumbu kunyit secukupnya. Tapi sebelum jintennya digunakan, jintennya disangrai dulu kemudian dihaluskan supaya nanti aromanya lebih wangi. Dan juga aku tambahkan serai, daun jeruk, dan daun salam, dan sepotong kecil kayu manis. Setelah bumbunya halus, langsung aku tumis sampai aromanya wangi dan bumbunya tanak. Dan di panci sebelah ini aku sudah masak ayamnya. Dan juga aku tambahkan masako dan sedikit garam. Dan ini ayamnya aku pindahkan ke panci yang agak lebih besar karena panci yang pertama tadi itu kekecilan. Ini ayamnya aku masak dulu dengan santan encer bersama bumbunya. Jadi aku presto sekitar 30 menit supaya dagingnya cepat lunak karena aku menggunakan indukan ayam kampung yang sudah 2 kali bertelur. Setelah bumbunya aku cemplungin semua, sekarang aku mau tutup dan aku presto selama kurang lebih 30 menit agar bumbunya meresap. Nanti setelah selesai baru santan kentalnya aku masukkan. Sebenarnya aku tuh biasanya menggunakan bumbu instan, tapi pas kemarin pergi ke toko tidak dapat bumbu kare. Jadi aku harus repot sedikit untuk membuatnya sendiri. Dan sekarang pancinya aku mau tutup dulu. Sambil menunggu ayamnya matang, aku beres-beresin di depan kompor ini supaya tidak ada piring yang menumpuk. Aku cuci dulu walaupun hanya sedikit. Nanti setelah selesai cuci piring, lanjut aku mau motong-motong ayam yang sudah dicabutin bulunya tadi pagi. Jadi harus sambil disambi-sambi untuk membersihkan yang sudah kotor supaya nanti tidak menumpuk. Karena kalau sudah menumpuk nanti sangat repot lagi. Jadi sedikit-sedikit ada yang kotor langsung dicuci. Dan juga sambil menunggu burasnya sampai matang. Ini burasnya sudah mendidih. Dan sudah aku tambahkan lagi dengan air panas karena airnya itu tadi berkurang. Ini ayamnya lumayan besar. Sebenarnya aku ini tidak ahli dalam memotong daging ayam. Tapi mau gimana lagi? Tidak ada yang bisa diminta tolong untuk potong ayamnya. Jadi mau tidak mau harus saya sendiri yang turun tangan walaupun sangat lambat. Tidak apa-apalah, pelan-pelan akhirnya juga akan selesai. Yang penting dikerjakan. Sebenarnya aku itu biasanya kalau mau potong ayam kampung itu langsung dibawa ke tukang potong ayam. Tapi ini kan hari menjelang lebaran jadi semuanya tutup. Jadi semuanya harus dikerjakan sendiri di rumah. Nah sekarang ini sudah selesai sepotong, jadi tinggal sepotong lagi yang belum dipotong-potong. Ini aku potong daging ayamnya di lantai tapi aku alas dengan daun pisang. Karena jika aku potong-potongnya di atas tempat cucian piring otomatis harus berdiri lama. Dan itu akan membuat kakiku capek, jadi lebih baik aku duduk seperti ini. Yang penting lantainya aku alas dengan daun pisang jadi tidak akan kotor.
Jadi setelah selesai potong ayam nanti daun pisangnya langsung dibuang. Dan di atas daun pisang ini aku taruh talenan. Jadi lebih mudah saat memotongnya. Dan akhirnya sudah hampir selesai juga, 1 ekor aku potong-potong. Dan ini nanti aku potong-potong juga semuanya. Tapi sebelum itu aku harus angkat burasnya dulu karena sepertinya sudah matang. Dan ini airnya itu berubah jadi hijau pekat karena semua minyaknya itu keluar dari dalam buras. Karena pas tadi aku itu menggunakan terlalu banyak kelapa. Aku menggunakan 6 butir kelapa untuk 3 kilo beras. Dan ini aku langsung siram di kamar mandi dengan air dingin supaya tidak mudah basi. Dan ini dia juga ayam karinya sudah matang. Dan lanjut lagi setelah besok paginya, setelah selesai sholat id, ini langsung aku buat bumbu lagi untuk membuat coto Makassar. Karena semalam bumbunya ini sudah aku iris-iris, sekarang tinggal digoreng dan disangrai. Ini aku menggunakan 150 gram kacang tanah dan 7 butir kemiri. Semuanya akan aku haluskan bersamaan nantinya. Ini penggunaan untuk kira-kira kurang lebih 5 liter air. Sekarang aku mau haluskan dulu bumbu tadi yang sudah digoreng. Setelah bumbunya halus, langsung aku tumis kembali biar bumbunya itu benar-benar matang dan mengeluarkan aroma yang benar-benar harum. Oh ya, bumbu kering seperti ketumbar dan merica disangrai dulu sebelum dihaluskan terpisah. Sekarang aku mau tumis bumbunya dulu sampai matang biar aromanya itu lebih keluar lagi. Ini juga aku sudah tambahkan daun salam. Serainya sudah aku tambahkan di awal tadi. Serainya itu sudah dihaluskan bersama bawang merah, bawang putih, lengkuas, jinten dan juga ketumbar. Semuanya sudah ada di dalam sini bercampur jadi satu. Dan juga aku menggunakan kurang lebih 4 bungkus masako rasa sapi. Setelah bumbunya masak, ini aku cemplungin ke dalam air untuk kuah dagingnya. Sebenarnya boleh juga ditambahkan dengan air cucian beras, tapi saya tidak punya air cucian beras. Jadi alternatifnya saya menghaluskan 1 sendok makan beras. Itu pun tidak semuanya saya gunakan. Kemudian saya cemplungin ke dalamnya hingga kuahnya itu terlihat sedikit kental. Dan ini dia masakan aku hari ini. Sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum.